Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjannah, Prodi Administrasi Bisnis, mahasiswa Politeknik Negeri Medan, kelas AB 5D. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang PR atau Public Relation. Langsung saja, yang pertama, apa itu Public Relation? Public Relation adalah jembatan komunikasi antara organisasi ataupun perusahaan kepada publik, baik itu publik internal maupun eksternal, di mana PR juga ditentukan harus berbicara ataupun berkomunikasi dengan baik, maupun secara lisan maupun secara tulisan. Public PR sangatlah penting dalam membangun citra positif atau pandangan baik dari masyarakat secara luas terhadap perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, apa sejarah singkat PR di dunia dan di Indonesia? Untuk di dunia, PR mulai dikenal dari tahun 1906, di mana kegiatan tersebut terjadi karena aktivitas seorang tokoh, yaitu Aideli, yang berhasil menanggulangi kemerosotan pada industri batubara di Amerika Serikat. Nah, gara-gara aktivitas beliau, PR makin banyak dibincangkan oleh publik. Nah, untuk di Indonesia sendiri, public relation mulai dikenal pada tahun 1950-an atau pertengahan abad ke-20-an. Kala itu berdiri organisasi humas pertama di perusahaan perminyakan negara atau Pertamina. Divisi humas Pertamina sangatlah penting untuk menjalin hubungan komunikasi timbal balik dengan pihak klien dan masyarakat. Yang ketiga, apa perbedaan PR, marketing, advertising, dan sales? Untuk PR adalah pesan yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan yang mengandung image tertentu. Misalnya, PR sebuah hotel akan meyakinkan PR yang berkaitan aktivitas yang mengandung citra positif dari usaha perhotelan. Kegiatan PR menggunakan alat penyampaian pesan melalui berita di media massa. Yang kedua, marketing. Nah, berbicara untuk marketing adalah penyajian pesan, bentuk promosi ataupun penawaran produk atau jasa yang disediakan hotel, dan mendorong konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Alat penyampaian pesan menggunakan media iklan. Nah, untuk advertising adalah suatu penyajian pesan secara persuasif masyarakat melalui media massa yang bertujuan untuk mempromosikan produk atau jasa yang dijual oleh perusahaan dengan biaya yang semurah-murahnya. Nah, untuk sales adalah bisnis produk atau jasa dalam proses penjualan. Penjualan dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti penjualan langsung dan melalui agen penjualan. Nah, yang keempat, apa peran dan fungsi PR? Peran utama PR itu adalah menciptakan citra positif perusahaan peran utama PR itu adalah menciptakan citra positif perusahaan di mata publik, baik itu internal maupun eksternal. Dan lebih lanjut lagi, terdapat 4 PR. Yang pertama, sebagai penasihat ahli. Fungsinya di sini PR itu melihat dan menganalisis masalah-masalah yang terjadi dalam organisasi maupun di luar organisasi. Yang kedua, sebagai fasilitator komunikasi. Fungsinya adalah untuk menyembatani antara perusahaan dengan publik. Yang ketiga adalah sebagai fasilitator pemecahan masalah. Fungsinya dapat membangun kerjasama dengan pihak lain untuk menyelesaikan masalah dari perusahaan tersebut.
Yang keempat, teknisi komunikasi. Di sini kita harus memiliki tingkat komunikasi yang baik secara lisan maupun tulisan, dan juga jurnalistik yang baik. Yang kelima, apa yang harus diri Anda miliki untuk dapat menjadi seorang PR? Banyak sekali yang harus kita miliki dan kita pelajari, seperti mampu berkomunikasi yang baik. PR harus mampu mempunyai pengetahuan yang luas, dan PR harus bisa berpikir kreatif. Tetapi yang paling penting untuk PR, untuk diri kita sendiri, yaitu bagaimana kita membangun citra diri kita agar bisa diterima oleh publik, agar publik senang, dan juga cara kita mengembangkan bagaimana citra bisa terlihat lebih baik lagi di publik. Nah, cukup sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.